Kita lanjut lagi ya. Lanjut lagi, sekarang kita akan, apa, oh iya, ini untuk materi referensinya, di sini kita bisa buka Java tutorial yang resmi dari Oracle gitu ya. Nah, jadi, kalau kita pakai buku atau pakai, materi-materi yang dibagikan PDF gitu ya, itu kadang-kadang dia, lama-lama menjadi out of date ya. Jadi, kalau ada rilis baru, nanti dia jadi tidak up to date lagi gitu. Nah, jadi di sini ini saya kasih, resource yang langsung dari website Java-nya, sehingga kalau nanti dia ada fitur baru, dia akan update di sini gitu. Jadi, eee, apa, tidak akan obsolete gitu selama dia update terus ya. Kalau PDF atau buku kan, biasanya suka lama-lama setelah terbit ya nggak diupdate lagi gitu. Kalau ini ya kita harus beli lagi bukunya yang edisi berikutnya gitu. Nah, kita akan masuk ke ini. Kita masuk ke materi selanjutnya, yaitu di sini learning the Java language ya. Nah, di sini tadi OOP kita sudah bahas sedikit, nanti sambil jalan kita tambah-tambahin ya. Nah, sekarang kita masuk ke language basic dulu ya, language basic. Jadi di sini ada fitur-fitur yang sebetulnya semua bahasa pemrograman ini sama ya, ada variabel, ada operator, ada expression dan statement. Nah, tapi bedanya kalau yang bedanya cuma di sintaksnya aja. Jadi kalau di Java pakai sama dengan, pakai titik koma, kalau tempat lain mungkin beda-beda gitu ya. Nah, sekarang kita akan belajar variabel dulu ya, variabel. Nah, jadi variabel itu nanti ada tipe datanya ya. Kita harus mendeklarasikan tipe data gitu ya. Nah, jadi di sini kita bisa kita langsung praktek aja. Sini misalnya di customer kan kemarin kita sudah mendeklarasikan ini ya, string kemudian nama gitu kan. Ini tipe datanya string, nama variabelnya email gitu. Nah, jadi ini adalah deklarasi variabel. Kita bikin variabel nama, tipe datanya string. Nah, sekarang kita akan coba bikin yang lain, lebih ini ya. Jadi kita akan bikin aja contohnya, misalnya kita bikin toko online gitu. Toko online seperti seperti Tokopedia atau yang lain-lain, Shopee gitu ya. Nah, jadi di sini tadi kita udah punya customer, maka kita akan coba bikin file baru lagi, misalnya produk gitu ya, produk Java. Nah, gini, produk. Nah, di sini kita bisa pasang ini ya, private string, kode produknya, private string, nama produknya, private string, fotonya nanti kita simpan di file mana gitu ya. Kemudian harga ya. Nah, untuk harga kita kalau di Java menggunakan tipe data yang namanya big decimal ya. Jadi memang nanti di sini ada tipe data yang namanya ini data type ya. Nah, untuk menyimpan pecahan, memang kita bisa pakai float ataupun double gitu ya. Nah, tapi katanya dia di sini tipe data ini tidak boleh digunakan untuk nilai yang presisi, misalnya menyimpan data uang. Nah, untuk uang kita harus menggunakan kelas yang namanya big decimal gitu ya. Nah, jadi di sini kita pakainya big decimal. Baru di sini kita nama variabelnya harga gitu ya. Oke. Nah, kemudian ini kan string, big decimal itu adalah tipe data yang sudah disediakan sama si Java sendiri gitu. Nah, setelah kita mendeklarasikan produk, maka kita bisa juga menggunakan kelas kita ini di kelas yang lain. Jadi contohnya misalnya kita eh, apa membuat kelas pembelian gitu ya. Jadi si customer membeli barang gitu kan. Nah, di sini kita pembelian kita bisa bisa pasang variabelnya customer. Nah, ini adalah customer yang melakukan pembelian gitu ya. Nah, sebetulnya di sini kita bisa aja langsung menggunakan misalnya private produk
produk yang dibeli apa gitu ya, kemudian jumlahnya berapa gitu ya, integer, jumlah gitu ya. Nah, tapi ini kita jadi tidak bisa membeli lebih dari satu produk gitu. Nah, jadi untuk supaya kita bisa membeli satu kali transaksi bisa beberapa pembelian, maka biasanya orang-orang tuh menggunakan pola atau pattern yang namanya header detail atau master detail gitu ya. Nah, jadi ini headernya kita bikin pembelian detailnya. Nah, gini. Nah, di dalam sini nanti kita pindahkan nih tadi si produk dan ini quantity ya. Nah, kemudian di dalam satu kali transaksi kita bisa banyak pembelian detail ya karena kita bisa beli lebih dari satu gitu. Nah, untuk itu kita tipe datanya karena ini banyak, kita bisa menggunakan tipe data yang majemuk atau jamak gitu ya. Jadi bisa pakai array pembelian detail tapi dia jumlahnya banyak, jadi pakai array ini ya. Nah, gini. Daftar pembelian detail. Nah, gini ya. Cuma kalau kita pakai array, ini kita harus deklarasikan isinya atau kapasitasnya di awal gitu ya. Nah, apa? Jadi kita harus deklarasikan ininya langsung di awal berapa gitu. Jadi kalau misalnya dia nanti nambah atau berkurang, maka agak susah. Kita harus bikin yang baru, kapasitas yang lebih gede, kemudian kita masukkan ke dalam situ gitu ya. Nah, untuk supaya lebih fleksibel, kita menggunakan kelas yang namanya list ya. Kita menggunakan kelas yang namanya list ya. Nah, gini list. Nah, list ini ada di package Java Util, jadi kita import gitu ya, otomatis diimportkan kalau kita pakai extension kemarin. Kemudian di sini tipe data yang akan kita masukkan ke dalam list itu adalah pembelian detail ya. Nah, kemudian kita inisialisasi isinya adalah jadi list ini kalau di Java mm, itu kita bisa punya link list sama ini ya, sama array list ya. Jadi itu beda ininya aja, beda implementasinya. Jadi kalau array list itu dia nanti lebih cepat kalau nambah di bawah, kalau link list lebih cepat kalau nambah di tengah ya. Itu ini sih implementation detail, tapi kita nggak perlu terlalu ini sih. Nah, jadi di sini kita langsung aja menggunakan array list ya. Oke, nah seperti ini. Nah, jadi kita bisa masukkan ke dalam sini gitu. Oke, jadi kita tadi udah ini menggunakan tipe data bikinan sendiri yang dari Java-nya sudah disediakan, kemudian di sini juga sudah ada. Nah, berikutnya kita akan membuat ini ya. Nih, tadi kan properti dan variabel sudah ya. Nah, sekarang kita akan membuat method ya. Nah, method ini contohnya misalnya kita mau menghitung nih berapa sih subtotalnya gitu ya. Subtotalnya. Jadi misalnya Misalnya dia terjadi belinya 5 gitu, harga produknya 100 ribuan, berapa totalnya gitu ya per produk itu. Jadi kan 100 ribu kali 5, 500 ribu gitu kan. Nah, kita mau hitung. Maka di sini kita akan bikin method ya, public big decimal. Jadi nanti kan keluarannya adalah nilainya berapa gitu kan. Nah, nilainya itu tipe datanya big decimal. Jadi kita deklarasikan big decimal subtotal berapa gitu ya. Nama ininya bebas aja, nama metodenya bebas aja gitu ya. Dia tidak terima inputan. Nah, jadi di sini seperti ini. Nah, kemudian bagaimana caranya ya? Kita tinggal kalikan aja ya. Return ya, produk. Nah, di sini kita butuh harga produknya ya. Produk itu kan di sini ada harganya kan, tapi di sini kita set private ya. Kenapa? Karena ya kita pengen ini cuma bisa diakses dari dalam saja gitu. Nah, ini kebiasaan di apa? Di dunia pemrograman Java ini
kita menggunakan pattern atau pola yang namanya getter dan setter. Karena ini privat, jadi kita sediakan metodenya. Misalnya public void, bukan, big decimal get harga. Nah, makanya disebut getter karena dia melakukan get terhadap value yang di sini gitu ya. Nah, ini tinggal kita return aja harga gitu ya. Nah, seperti itu. Sehingga di sini kita bisa bilang produk get harga dikalikan ya, dikalikan jumlah. Nah, gini. Cuma dia nggak mau nih error nih ya. Kenapa? Karena dia mengharapkan tipe data yang dimasukkan itu big decimal juga. Sedangkan jumlah ini tipe datanya integer. Nah, gimana caranya? Ya kita konversi dulu. Ini si big decimal ini dia punya konstruktor yang menerima masukan integer nih. Kalau kita scroll ke sini ya. Nah, dia terima integer nih di sini gitu ya. Nah, jadi di sini kita bisa new big decimal ya, integer jumlah ya, nih jumlah. Nah, si jumlah ini kita masukkan ke sini, kemudian setelah dia menjadi big decimal, baru kita masukkan ke sini. Nah, gitu ya. Oke. Nah, jadi seperti ini ya. Oke, nah kemudian di sini sudah selesai subtotalnya. Nah, sekarang kita masuk ke pembelian. Tadi kan dia beli barang banyak ya, beli barang banyak, misalnya 5 item gitu kan. Item pertama belinya 3, item kedua beli 2, item ketiga beli 7, dan seterusnya gitu. Jadi semua tersimpan di sini. Nah, kita pengen hitung berapa total rupiahnya dia beli ya. Nah, jadi sama seperti yang tadi, kita di sini public big desimal totalnya berapa gitu kan. Nah, total. Nah, karena di sini ada banyak, maka kita biasanya melakukan looping ya. Looping itu menggunakan for ya, for. Nah, di sini ada sintaksnya seperti ini. Nama dia langsung dikasih apa? Diketikin ya, karena di sini kita cuma punya satu eh, variabel yang tipe datanya list gitu. Kalau misalnya ada banyak, mungkin nanti dia nanya lagi gitu. Nah, di sini ini tipe datanya untuk masing-masing elemen yang ada di dalam list ini. Misalnya listnya isinya tadi ada 5 item, maka item pertama dia masukin sini, setelah selesai di baris 13 dia putar lagi, ambil item kedua, kemudian kita proses lagi, balik lagi item ketiga, terus sampai semua isinya daftar pembelian detail ini sudah selesai diproses gitu ya. Nah, di sini kita akan menambahkan. Jadi kita akan simpan dulu kita butuh variabel untuk menampung hasilnya gitu ya. Nah, hasilnya awalnya adalah kita start di 0. Jadi mulainya 0 dulu. Nah, terakhir nanti kalau udah selesai kita akumulasi, kita return hasilnya gitu ya. Nah, di dalam sini kita tambahkan. Jadi hasil ini kita replace dengan hasil yang sebelumnya. Jadi tadinya kan 0 berarti kan ya. 0 ditambahkan ya, di add dengan pembelian detail subtotal. Oke. Nah, jadi di sini misalnya ada 5 tadi, yang item nomor 1 dihitung subtotal, ditambahkan dengan hasilnya kan masih 0 ya. Tambahkan dengan 0, diisikan lagi ke variabel hasil. Misalnya yang pertama 100.000. Berarti kan variabel hasil isinya 100.000 ya kan. Kemudian dia balik ke atas lagi ke baris 14. Di sini nanti misalnya item nomor 2 totalnya 20.000. Nah, berarti ini nanti hasilnya 20.000 ditambahkan tadi 100.000, jadinya kan 120.000. Nah, 120.000 ini dimasukkan ke variabel hasil. Kemudian dia masuk ke item ketiga, misalnya dia belanjanya ininya subtotalnya 50.000. 50.000 tambah 120, jadinya 170, disimpan lagi di sini gitu. Nah, gitu seterusnya sampai selesai. Setelah selesai maka di return atau dikeluarkan hasilnya kepada yang memanggilnya gitu ya. Nah, jadi ini method seperti ini ya. Ini method ini akses levelnya public, berarti semua kelas yang lain dia bisa panggil, kemudian ini hasilnya, kemudian ini nama metodenya, tidak ada inputan gitu ya.
Oke, nah selanjutnya di sini kita lanjutkan bikin ini ya, apa? Kita bikin demonya nih ya selanjutnya. Demo toko.java ya. Oke, sampai sini ada yang mau tanya dulu mungkin? Boleh lanjut Pak Andi. Gimana? Belum ada Pak Andi. Belum ada. Oke. Nah, kita sekarang bikin main class untuk mendemokan cara kerjanya ya. Kita bikin main method ya supaya bisa dijalankan. Nah, sekarang kita bikin 3 produk ya misalnya. Kita bikin 3 produk. Produk P1 sama dengan new produk. Nah, kita akan isi nih misalnya produk 1, namanya, harganya sama apa kode nama dan harga gitu ya. Nah, di sini kan kita nggak bisa ngisi ngisi data apa? Ngisi data kodenya ya karena di sini kan privat ya. Maka di sini kita bikin setter. Setter itu method untuk melakukan set gitu, untuk ngeset nilainya. Jadi kita di sini bikin public void set harga set kode. Nah, string K misalnya gini. Kode sama dengan K. Jadi nilai yang dimasukkan ke sini ini kita pindahkan ke variabel kode yang ada di sini gitu ya. Nah, gini. Nah, jadi di sini P1 set kode misalnya, nah udah keluar di sini ya. P001 misalnya gini ya. Kita mau ngeset namanya P1 set nama, belum ada ya. Belum ada. Jadi di sini kita akan bikin gitu. Set nama misalnya produk 1 itu apa ya? Produk 1 misalnya ini apa? Laptop Asus. Nah, gini ya. Ini kan belum ada ya error dia nih. Kita suruh aja deh si ini siapa Visual Studio untuk memperbaiki gitu ya. Nah, di sini kita klik di sini create method. Nah, ntar dia bikinkan methodnya di sini. Nah, ini ya set nama. Nah, di sini string misalnya kita kasih variabel juga di sini nama gitu ya. Nah, variabel yang ada di sini ini kan nama sama ya, di sini nama, di sini juga nama nih. Ini nanti akan kita isikan ke atas gitu kan. Nah, gimana caranya? Nah, kalau kita bilang nama sama dengan nama gini, maka ini tidak akan, ini ada warning ya. Eh, Ini dia bilang tidak ada pengaruhnya, has no effect ya. Kenapa? Karena begitu di sini kita deklarasikan nama variabel yang sama dengan yang di atas, maka yang akan berlaku di dalam baris 20 ini adalah yang lebih lokal skopnya. Ini kan lokal ya, jadi dia dideklarasikan di sini, dia cuma berlaku di dalam tanda kurung ini saja gitu. Nah, jadi dia akan menang dan ini akan ketutupan, ketimpa gitu ya. Nah, jadi kalau kita mau mengacu ke yang di atas ini, maka kita harus mengacu ke objeknya nanti, objek si produk tadi. Berarti kan objeknya ini kan P1 ya, kita harus mengacu ke P1. Nah, di sini misalnya P1 titik nama gitu. Nah, tapi kan P1 ini kan pada waktu kita coding ini kan belum ketahuan nih. Kita bisa bikin P1, P2 gitu. Maka di sini kita ganti dengan keyword namanya this. Nah, gini ya, this. Nah, jadi this ini artinya kalau nanti dijalankan di sini, maka this itu artinya P1 gitu ya, si objeknya. Maka di sini kalau kita kasih this, maka dia mengacu ke sini. Maka variabel nama yang ada di sini kita isikan value-nya diambil dari si value yang kita passing, yang kita masukkan di sini gitu ya. Nah, jadi nanti kalau lihat lihat kode program this di internet, oh artinya ini mengacu kepada si apa variabel yang ada di instance-nya tadi, instance variabelnya gitu ya. Oke, kita langsung bikin aja satu lagi set harga ya. Nah, gini big decimal harga, kemudian dis harga sama dengan harga. Oke, nah gini. Sehingga di sini bisa kita set ya. Satu set harga new big decimal misalnya 10 juta ya. Oke. Nah, big decimalnya masih error. Kenapa? Karena kita harus import ya. Nah, gini import.
Oke, nah ini kalau sudah kita eh, mm, oke, produk satu udah, ini tinggal kita copy paste saja, kita bikin 3 produk lah ya. Nah, ini kita ganti P2, kemudian P3 gitu ya. Sorry. Nah, kemudian di sini juga kita ganti P2, ini Lenovo misalnya. Lenovo harganya misalnya 12 juta. Kemudian P3 laptop Apple harganya misalnya 14 juta. Oke. Nah, jadi kita sudah punya data 3 produk. Nah, kemudian di sini kita misalnya mau bikin customer. C1 new customer. Kemudian C1 set nama misalnya Andy. Misalnya, nah gini ya. Kemudian kita mau si customer end ini mau beli misalnya Lenovo 2, Asusnya 1 misalnya ya. Nah, berarti kita akan menginstankan pembelian detail PD1 sama dengan new pembelian detail. Set produk. Nah, belum ada ya set produk ya. Set produk kita mau beli tadi Asus 1 ya. Nah, Asus 1 PD1 set apa tadi? Jumlah atau quantity? Jumlah ya, jumlah belinya misalnya 2 gitu ya. Nah, kemudian kita bikin lagi, copy paste saja ya. Oke, nah di sini kita P2 beli laptopnya 1. Nah, gitu ya. Oke. Nah, ini kan belum ada set produk, set jumlah ya. Kita harusnya bikin getter setter. Tapi karena ini sebetulnya di dunia Java itu sudah sangat lazim sekali getter setter, sehingga akhirnya ada orang bikinin library supaya kita nggak harus nulis lagi getter dan setter seperti ini ya. Ya misalnya dia ternyata ada 20 field kan ya lumayan nih. Satu field ini butuh tambahan berapa 6 baris ya, atau field 6 baris. Kalau ininya variabelnya ada 20 berarti udah 120 baris cuma buat getter setter aja gitu. Sedangkan ya maksudnya tidak inilah ya, tidak melelahkan gitu ya. Nah, ini kalau yang ini kalau di editor-editor yang apa yang khusus Java biasanya dia punya punya fitur untuk ini nih, kayak gini nih, generate getter and setter gitu ya. Nah, ini kalau kita generate, dia akan bikin nih, kita tinggal centang yang mana gitu ya. Oke, nanti dia bikinin kayak gini ya. Tapi tetap aja nanti baris kodenya jadi banyak gitu kan. Nah, solusinya adalah dengan library yang kemarin kita kita pakai yaitu si Lombok ya. Lombok itu jadi dia tinggal kita kasih annotation di atasnya, getter gitu ya. Nah, kemudian add setter. Nah, begitu kita kasih ini, maka nanti dia akan langsung membuatkan getter dan setter. Sehingga di sini kita nggak error lagi nih, tuh ya. Otomatis dia langsung disediakan gitu ya. Nah, atau kita bisa setternya saja. Kalau kita nggak butuh getternya, setternya aja gitu kan. Nah, gini. Ya, kan kita di sini cuma butuh setter aja kan buat ngeset gitu kan. Oke, nah kalau sudah nanti dia buatkan set produk, set jumlah gitu ya, sehingga kita nggak usah lagi ngetik manual ataupun nggak usah generate dari sini dan bikin penuh source code-nya gitu ya. Nah gitu. Oke, ini udah.
Kalau sudah, kita bikin pembeliannya ya. Pembelian P sama dengan new pembelian, kemudian P set. Nah, belum ada ya set customer ya. Nah, di sini belum ada. Kita kasih juga setternya. Oke. Nah, kemudian di sini kita customer, di sini C1. Kemudian untuk mengisi ini kita butuh get ya, karena kita mau menambahkan ke dalam daftar pembelian. Jadi kita butuh juga getternya ya. Oke. Di sini P get daftar pembelian detail, add, kita masukkan elemennya PD1. Nah, dan PD2 ya. Oke. Dan sekarang kita tampilkan. Hmm, tampilkan ya. Nah, ini kita kasih separator dulu biar bagus. Nah, ini juga belum ada getter ya. Ternyata kita butuh getter juga. Oke, nah gini ya.
Sekarang kita coba jalanin, run. Nah, ini ya, rincian. Asus 2, 20.000. Ini 1, 120.000, totalnya sekian. Nah, ini nanti ya bisa kita format kalau kita mau ya. Nah, ini ya, ini udah ada separatornya nih, ya. Oke, kita coba lagi. Ya, udah ya. Nah, seperti ini. Oke, ini contohnya. Tadi kita sudah belajar tentang kelas, kemudian objek, kemudian kita sudah deklarasi variabel ini ya. Kemudian kita sudah bikin method ini, return value-nya, kemudian nama methodnya, kemudian di sini apa yang kita kerjakan ya. Kemudian di sini juga kalau terima masukan atau terima inputan kita bisa pasang parameter di dalam metodenya ya. Nah, setelah itu kita juga ini sudah melakukan looping, kemudian kita akumulasikan dan hasilnya seperti ini. Nah, kemudian di sini kita sudah coba menggunakan membuat beberapa instance ya. Jadi dari satu produk yang sama kita bikin beberapa instance. Nah, kemudian nanti kita isikan datanya dan kemudian kita gunakan di bawah gitu ya. Oke, ini sekedar contoh contoh pertama, silakan dicobain dulu ya.